Pemirsa Galaxy TV, berikut rubrik keuangan kali ini. Nggak sih Anda ngerasa dengan gaji di kisaran 3 sampai 5 juta rupiah sebulan, rasanya hidup tuh kayak cuma numpang lewat doang, gajian datang, beloknya udah pamit lagi buat bayar kebutuhan pokok, cicilan, ongkos jalan, dan ya sedikit jatah ngopi lah ya biar tetap waras. Hidup dari gaji ke gaji alias paycheck to paycheck itu emang realita yang cukup menyesakan. Boro-boro mikirin perencanaan pensiun kan? Seringkali kita mikir kalau pensiun nyaman itu cuma hak istimewa buat mereka yang gajinya udah 2 digit. Tapi tunggu dulu, di pembahasan kita kali ini saya mau ngajak Anda ngelihat dari sudut pandang yang beda. Saya bakal tunjukin kalau membangun dana pensiun yang sangat layak dengan gaji UMR itu bukan sekedar mimpi di siang bolong. Ini murni soal matematika dan pastinya soal strategi yang tepat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya punya satu pertanyaan penting buat Anda. Di usia berapa sih Anda benar-benar pengen pensiun? Apakah di usia 50 tahun, 55, atau 60 tahun? Coba deh, kunci satu angka itu di kepala Anda sekarang juga. Kenapa ini penting? Karena saat Anda berani menetapkan satu angka yang pasti, Anda baru saja mengubah sebuah angan-angan kosong menjadi target yang super konkret. Pensiun itu sebenarnya bukan semata-mata soal seberapa banyak uang yang kita punya loh, tapi ini soal kesadaran buat mulai melangkah. Dan langkah pertama itu selalu dimulai dari keberanian kita mengakui posisi kita sekarang, lalu menggambar garis finishnya mau di mana. Waktu dengar kata pensiun tadi, mungkin ada suara kecil di kepala Anda yang bilang gini, aduh mana mungkin sih, buat hidup sehari-hari aja sekarang masih pas-pasan. Kalau Anda ngerasa gitu, percaya deh, Anda nggak sendirian. Ada jutaan pekerja di luar sana yang merasakan hal yang persis sama. Tapi, sebagai teman diskusi Anda hari ini, tugas saya adalah mematahkan keraguan itu. Dengan strategi yang pas, masa pensiun yang nyaman itu secara matematis sangat-sangat mungkin dicapai. Dan yang paling penting, Anda nggak perlu sampai harus hidup menderita atau makan mie instan tiap hari di masa sekarang. Biar gampang, ini peta jalan yang bakal kita lewati di pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari realita pensiun bergaji UMR, menghitung angka pensiun yang realistis, lalu membongkar keajaiban waktu dan bunga majemuk. Habis itu kita bahas sistem anggaran yang anti bikin stres, cara cerdas mempercepat target kita, dan terakhir, jebakan-jebakan finansial yang wajib banget dihindari. Tenang aja, semua langkahnya konkret dan bisa langsung dipraktikkan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama dan kedua, yaitu mengulik realita pensiun gaji UMR dan gimana sih cara menghitung angka pensiun yang benar-benar realistis. Gini, banyak banget mitos horor di luar sana yang bilang kalau kita tuh butuh dana puluhan miliar buat bisa pensiun. Jujur aja, dengarnya bikin kita langsung nyerah duluan kan? Padahal para perencana keuangan punya trik sederhana yang namanya aturan 70%. Logikanya gini, katakanlah kebutuhan hidup Anda saat ini sekitar 4 juta rupiah per bulan. Nanti pas pensiun, pengeluaran Anda otomatis bakal turun. Nggak ada lagi tuh yang namanya ongkos transportasi tiap hari ke kantor, nggak ada lagi budget nongkrong sepulang kerja, dan idealnya semua cicilan atau KPR udah lunas dong. Makanya kita bisa pakai estimasi 70% dari kebutuhan saat ini. Jadi kalau sekarang butuhnya 4 juta, pas pensiun nanti, Anda mungkin cuma butuh sekitar 3 juta rupiah per bulan buat hidup nyangan. 3 juta dikali 12 bulan, itu 36 juta setahun. Nah, tinggal kita kalikan dengan 20 tahun masa pensiun. Asumsinya, Anda pensiun di usia 55 dan bisa menikmati hidup dengan tenang setidaknya sampai usia 75 tahun. Dan coba tebak berapa hasilnya? 720 juta rupiah. Coba resapi angka ini. Ini bukan 10 miliar, bukan angka raksasa yang di luar nalar kita. Ini adalah angka seukuran manusia. Angka yang membumi dan kerasa banget mungkinnya. Punya target di kisaran 700-900 juta rupiah, itu udah cukup banget buat ngasih Anda kehidupan pensiun yang sederhana tapi sangat layak. Ingat ya, masa pensiun itu bukan ajang perlombaan buat jadi yang paling kaya. Ini murni soal kata cukup. Cukup buat makan enak, cukup buat hidup tenang tanpa kepanikan. Begitu targetnya kerasa masuk akal, otak kita tuh langsung berubah mode. Dari yang tadinya mikir, mustahil, jadi mikir, wah gimana ya cara nyampainya? Nah, cara nyampainya itu bakal kita bahas di bagian ketiga ini, kekuatan waktu dan bunga majemuk. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya uang dari gaji pas-pasan bisa ngumpul jadi 720 juta? Senjata rahasia kita di sini cuma satu, waktu. Coba bayangin ada dua orang nih. Orang pertama usianya 23 tahun. Dia mulai disiplin ngisihin 600 ribu rupiah per bulan. Nah, orang kedua baru sadar dan mulai di usia 35 tahun. Tapi karena ngerasa ketinggalan, dia setoran 2 kali lipat lebih gede dari orang pertama tiap bulannya. Secara logika, kita pasti mikir orang keduanya lah yang bakal menang banyak kan? Faktanya, salah besar. Orang pertama yang mulainya jauh lebih awal bakal unggul telak.
Kenapa? Karena dia ngasih waktu yang jauh lebih panjang buat uangnya bekerja keras lewat sistem bunga majemuk. Di dunia investasi, langkah yang ringan tapi nafasnya panjang akan selalu bisa ngalahin langkah yang berat tapi singkat. Menunda 10 tahun itu sama aja Anda membuang potensi pertumbuhan awal yang paling menguntungkan. Poin krusial yang mau saya sampaikan adalah ini. Buat ngejar target ratusan juta tadi dalam jangka waktu 30 tahun, Anda tuh nggak perlu nyisihin uang sampai jutaan rupiah tiap bulan kok. Anda benar-benar cuma butuh sekitar 15-20% dari gaji Anda saat ini. Kalau gaji Anda 4 juta, berarti cuma sekitar 600 ribu rupiah sebulan. Kok bisa? Karena dengan asumsi imbal hasil investasi jangka panjang yang rata-rata di angka 8-10% per tahun, keajaiban compounding alias bunga berbunga bakal ambil alih kerja keras Anda. Uang Anda nggak cuma nambah dari setoran bulanan, tapi juga bertumbuh pesat dari hasil pengembangannya sendiri. Idenya tuh mirip bola salju yang makin lama menggelinding, makin membesar dengan sendirinya. Uang ratusan ribu setiap bulan inilah yang diam-diam lagi ngebangun kebebasan finansial Anda kelak. Lanjut ke bagian keempat, kita akan ngebahas apa yang saya sebut sebagai sistem anggaran anti-stres. Tapi prakteknya gimana nih? Gimana caranya nyisihin 600 ribu dari gaji 4 juta tanpa ngerasa tersiksa atau berujung burnout finansial? Kuncinya ada di pembagian ini. Dari 4 juta itu, langsung amankan 50% atau 2 juta buat kebutuhan pokok mutlak, makanan, listrik, transportasi kerja. Terus 20% atau 800 ribu bisa buat bayar kewajiban cicilan kalau ada. Nah ini yang paling penting. 15% atau 600 ribu rupiah tadi yang ibaratnya fondasi masa depan Anda harus langsung dialokasikan ke investasi di awal bulan. Jangan nunggu sisa. Sisihkan juga 5% atau 200 ribu buat dana darurat. Dan terakhir yang gak kalah penting, 10% atau 400 ribu rupiah ini murni dialokasikan buat gaya hidup. Betul banget. Anda masih punya budget yang jelas buat sekedar napas dan nikmatin hidup hari ini. Saya mau banget Anda ingat kalimat ini. Struktur itu berarti kebebasan. Nikmatin es kopi susu kekinian atau nonton bioskop pas weekend itu sama sekali bukan dosa finansial kok. Justru, itu adalah bagian wajib buat ngejaga kewarasan dan kesehatan mental kita dalam maraton 30 tahun ke depan. Seringkali, kita ngerasa uang selalu kurang bukan cuma karena gajinya kecil, tapi karena aliran uangnya nggak punya struktur. Pas Anda udah secara sadar misahin 10% khusus buat lifestyle, Anda bisa bersenang-senang tanpa dihantui rasa bersalah. Jadi, struktur yang jelas itu sama sekali bukan buat mengekang Anda. Justru, struktur inilah yang ngasih Anda kebebasan sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, strategi cerdas mempercepat pensiun. Tentu aja, seiring berjalannya waktu, karir dan gaji Anda pasti bakal naik dong. Nah, gimana caranya manfaatin momen ini buat mempercepat target kita? Rahasianya super simple. Kalau tahun depan gaji Anda naik, jangan buru-buru naikin gaya hidup apalagi nambah cicilan baru. Aturan mainnya, dari total kenaikan gaji itu, potong minimal 5% buat ditambahin ke porsi setoran investasi Anda. Anda nyaris nggak bakal ngerasa kehilangan, soalnya kan emang belum kebiasa pegang uang tambahan itu. Terus pas dapat rezeki nomplok kayak bonus tahunan atau THR, aduh jangan anggap ini uang kaget yang harus dihabisin saat itu juga. Coba deh, langsung kunci minimal 30-50% dari bonus itu ke instrumen investasi. Percaya deh, satu langkah cerdas pas THR ini, efeknya bisa setara sama berbulan-bulan setoran rutin dan target Anda bakal tercapai jauh lebih cepat tanpa perlu ngorbanin arus kas bulanan. Oke, uangnya udah ada. Terus ditaruh di mana? Jangan sampai keliru dan malah masuk ke investasi bodong yang nawarin janji manis, nggak masuk akal. Mulai aja dari instrumen yang aksesnya gampang dan stabil, kayak reksadana pasar uang. Nanti, kalau udah makin paham, pelan-pelan naik kelas ke reksadana indeks atau mulai nyicil beli saham blue chip dari perusahaan-perusahaan besar yang udah mapan. Dan ini ada satu pesan khusus buat Anda yang kerja kantoran. Tolong perhatikan baik-baik saldo jaminan hari tua atau JHT di BPJS Ketenagakerjaan Anda. Tolong jangan pernah tergoda buat buru-buru mencairkan uang ini pas Anda baru resign atau lagi butuh dana segar. Anggap aja saldo BPJS itu sebagai benteng terakhir tabungan masa tua yang mutlak, haram hukumnya buat disentuh sembarangan sebelum waktunya. Terakhir, di bagian ke-6, kita akan ngebahas cara menghindari 3 jebakan finansial. Mendekati akhir obrolan kita, rasanya saya punya kewajiban buat ngingetin ini. Semua rencana indah yang udah kita susun tadi bisa ambiar seketika kalau kita sampai kejeblos di salah satu dari 3 jebakan ini. Jebakan pertama tuh penyakit nanti aja nunggu gaji 10 juta baru mulai investasi.
Jujur aja, kalau Anda nggak bisa disiplin ngelola uang saat gajinya 4 juta, Anda nggak bakal tiba-tiba jadi disiplin pas gajinya 10 juta. Karena hukum alamnya, gaya hidup bakal otomatis ikut naik. Jebakan kedua, lintah-lintah finansial kayak pay letter dan tumpukan cicilan kecil yang kelihatannya sepele tapi diam-diam mencekik leher. Tapi dari semuanya, jebakan ketiga inilah yang paling bahaya. Membiarkan skill atau keahlian kita stagnan jalan di tempat. Strategi pensiun yang paling ampuh itu bukan cuma tentang seberapa hemat kita nyimpan uang, tapi tentang seberapa pintar kita meningkatkan nilai jual diri kita. Terus belajar hal baru, ambil sertifikasi, buka peluang buat promosi. Pas pendapatan kita naik karena skill yang makin jago, disitulah laju investasi kita bakal benar-benar melesat tajam. Sekarang, saya pengen Anda ngebayangin satu momen ini. Coba bayangin suatu hari nanti saat Anda udah ngelewatin usia 55 tahun. Anda bangun pagi, cuaca lagi cerah, Anda nyeduh kopi favorit. Anda narik napas panjang dan tiba-tiba sadar, wow, saya udah nggak punya utang sama sekali. Anda nggak perlu deg-degan mikirin besok harus makan pakai apa. Dan yang paling melegakan, Anda tahu kalau Anda sama sekali nggak membebani anak-anak Anda secara finansial. Anda punya martabat dan kemandirian total. Pada akhirnya, pensiun itu bukan tentang ajang pamer kekayaan atau gaya-gayaan. Ini murni tentang kebebasan memilih dan punya ketenangan pikiran. Dan ketenangan sebesar itu di masa tua cuma bisa dibangun dari langkah-langkah disiplin kecil yang diulang secara konsisten selama puluhan tahun. Pembahasan ini mengantarkan kita pada satu pertanyaan penutup, dan cuma Anda sendiri yang bisa jawab. Setelah melihat hitung-hitungan matematisnya tadi, setelah tahu kalau angkanya itu sangat membumi dan bisa banget dimulai dengan nyisihin 15% aja dari gaji UMR, pertanyaannya sekarang, apakah Anda bakal sibuk nyari alasan buat menunda, atau Anda berani ambil keputusan buat mulai hari ini juga? Waktu itu bakal terus berjalan tanpa peduli kita siap atau enggak. Keputusan terbesar yang bakal nentuin jalan hidup finansial Anda ke depannya ada di tangan Anda sekarang juga. Terima kasih banyak udah nemenin saya membedah topik ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.